Ya siapa? Cahaya Nada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Nah, ini adalah speaker monitor panggung ya, monitor dalam. Ini kalau minat bisa di order ya, lur. Nomor WA-nya di awal video. Kita mau berbagi pengalaman, lur. Nah, ini kita dekatkan dulu ya. Ini kayak gini ya kalau dari jauh. Mending lur, mending ya. Oke, kita dekatkan lur, kita dekatkan. Kita mau bikin tutorial bagaimana caranya kita nyambung soket di belakangnya ini lur. Nah, ini kita lihat ya, soketnya ada apa aja. Nah, oke. Soketnya ada apa aja. Nah, ini bagian atas ada layar monitor digital, ini untuk slot memori ya. Kalau mau kita pakai lagu atau mau pakai suara dari sini. Nah, ini dari USB juga, kalau mau pakai memori lagu bisa dari sini, bisa kita mode Bluetooth. Kalau misalkan mau masukin instrumen musik. Nah, kalau mau misalkan instrumen musiknya mau dilewatkan ke sini, line in. Ini ada line in. Ada levelnya line in, ada soketnya buat colokan ini lur, RCA. Terus ada juga colokan Canon ya. Nah, sebaiknya kalau ada dua pilihan kayak gini lur, mau pilih yang RCA atau Canon. Kalau menurut kami sebaiknya menggunakan yang Canon saja. Kayak gini loh. Karena Canon itu dia lebih kuat. Karena ini posisinya jauh dari operator, jauh dari yang nunggu sound system. Nah, ini adanya di tempat hadirin wal hadirat. Nah, ini tempatnya ada di tempatnya audien. Jadi bisa saja ini diputer-puter, diputer-puter, di setting ulang sama pengunjung. Bisa saja ini ditarik-tarik, bisa saja ini ketabrak, kesenggol atau kena koyak. Nah, kalau menggunakan jack Canon ini lebih kuat. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan menggunakan jack Akai, kan ada juga ini mic. Nah, mic in. Ada juga yang menggunakan jack Canon, ada juga yang menggunakan jack TOA. Sebaiknya kita pilih yang mana? Kalau ada jack Canon kayak gini ya, sebaiknya kita pakai jack yang besar ini. Jangan menggunakan jack yang Akai ini. Kalau kayak gini itu gampang goyang. Ini gampang ketarik-tarik, gampang patah. Walaupun ini kita pakai yang bagus punya, walaupun kita pakai yang original punya, tapi lebih kuat yang menggunakan Canon. Kayak gini. Set. Nah, kalau untuk mixer itu beda lagi ya lur. Nah, mixer itu ada dua input. Nah, yang input satu itu menggunakan jack Canon, yang input dua menggunakan TOA. Nah, itu sebetulnya dia beda komponennya. Karena yang menggunakan jack Canon itu nyambungnya ke gain, ke mic. Kalau yang menggunakan jack TOA itu nyambungnya ke line in. Untuk gitar, keyboard, instrumen musik sebaiknya menggunakan jack TOA. Jangan menggunakan jack Canon. Jack Canon ini hanya dipakai untuk mic saja. Nah, ini jangan keliru ya lur. Kalau di mixer, nah, contohnya mixer ini. Nah, kita beralih ke mixer. Nah, ini contohnya, ini mixer lur. Kita ambil yang kecil aja. Nah, ini buat contoh, ceritanya buat contoh, ceritanya buat contoh. Nah, ini mixer, kodenya tipenya SMR6. Nah, ini SMR6, jika minat langsung bisa diorder nih. Nah, SMR6 ini suaranya mantap dan harganya murah ya lur. Kalau di sini harganya 1.275.000, ini ada boxnya atau ada harddisknya ini.
Nah, untuk untuk efeknya juga menggunakan sudah efek reverb punya. Ada equalizernya juga. Oh, kita kok malah review mixer ya? Oh enggak, kita mau ini. Nah, channel mixer ini dalam satu channel. Ini kan ada colokan Canon yang ini ada Toa yang ini. Nah, Toa ini Canon. Sebaiknya kalau untuk mic ini kita sambung atau kita colokkan kemana? Kalau untuk mic sebaiknya colokin ke sini. Jangan ke sini. Jangan ke sini ya. Kalau mic jangan ke sini. Nah, kalau misalkan mic standar colokannya kayak gini, harus diganti. Karena ini bukan mic in, tapi ini line in. Beda ya. Ini untuk background musik, untuk alat-alat yang interkoneksi sama mixer kayak keyboard, gitar, kayak mungkin akustik-akustik yang lain. Yang jelas ini bukan untuk mic ya. Jadi kalau mic itu menggunakan jack Canon ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita menganggap mixer ini jelek karena suaranya kurang galak. Bedanya jauh loh. Bedanya jauh antara yang menggunakan jack kecil sama yang jack besar. Lebih keras yang menggunakan ini, lebih kenceng yang menggunakan ini. Nah, ini suaranya pelan, ini suaranya sangat kencang. Jadi jangan sampai keliru kalau untuk mixer. Tapi kalau dari HP, nah itu sebaiknya yang Canon apa yang Toa. Kalau HP itu sebaiknya yang Toa. Jadi kalau HP itu sebaiknya yang Toa ya, jangan yang menggunakan Canon. Kalau yang mau menggunakan Canon gimana? Ya boleh. Tapi untuk fadernya sini ini jangan di 0 dB atau jangan dimaksimalkan. Dan gain itu dilarang dibuka. Tidak boleh dibuka. Tapi kalau menggunakan line in, gain boleh dibuka. Maksimal jam 10. Itu ya. Jadi perbedaan di mixer dan perbedaan di speaker monitor panggung. Beda ya. Apakah ini berfungsi untuk mixer lain? Nah, ada tipe-tipe lain yang nggak ada toanya, tapi sebetulnya ada. Kita akan cek ya. Nah, contohnya ini. Ini Super M8. Nah, ini mixer asli Super M8. Ini harganya 1.250.000. Jadi selisih sedikit sama yang tadi. Tapi ini dapat 8 channel. Tapi kualitas suaranya berbeda sama yang SMR tadi. Ini nggak ada equalizernya, yang tadi ada. Nah, ini nggak ada colokan toanya, kelihatannya. Tapi ini sebetulnya ada. Nah, kita coba ambil jack toa ya. Nah, ini lur. Nah, kita coba masukin jack Canon dulu. Masukin jack Canon. Nah, bisa. Ya toh? Nah, jack toanya di tengahnya sini lur. Nah, double socket. Nah, yang untuk tengah ini untuk line in, untuk HP, untuk keyboard, untuk gitar. Nah, yang ini untuk mic ya. Oke dulur, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Like and subscribe-nya ditunggu ya. Di subscribe ya dulur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siapa? Cahaya Nada Boyolali. Setting asli SMR 6 untuk mixer kelas miniatur, mixer kelas karaoke rumahan, mixer kelas solo organ. Nah, ini adalah tampilan dari asli SMR 6 yang sudah dilengkapi banyak sekali fitur di dalamnya ya. Di antara adalah equalizer grand freak dan tune parametrik. Seperti biasa ya, ini standar untuk tune parametriknya. Dan yang paling unggulan di mixer asli SMR ini adalah 24 DSP efek reverbnya. Ini banyak sekali, melimpah sekali suaranya ya.
Untuk Bluetoothnya kita bisa setting di sini ya. Nah, ini muncul Bluetooth dan kita bisa sambungkan ke handphone kita. Di video kali ini kita akan mencoba men-setting bagaimana cara membuat vokal dub pada bagian setting tune parametrik dan equalizer grand peak-nya ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi suara cempreng seperti suara saya, hihihi, suaranya cempreng ya. Dan cara mengatasinya seperti apa? Namun settingan ini tidak untuk di semua settingan mixer ya, karena settingan-settingan seperti ini hanya dipakai untuk penonjolan dari konsonan vokal yang cempreng supaya lebih dub, dan dipakai untuk satu channel atau beberapa channel pada vokal saja atau pada mixing saja, bukan pada musik ya. Atau tidak dianjurkan untuk settingan karaoke, baik itu karaoke menggunakan background musik komputer, HP ataupun menggunakan solo organ ya. Ini hanya dipakai untuk settingan jika kita ada rapat atau jika ada pidato sambutan menggunakan mic saja. Ini masih settingan flat semua ya, karena kalau kita setting secara standar untuk setting mic pada tune parametrik dan pada equalizer, itu sebaiknya dimulai dengan setting flat dulu ya, seperti ini. Dan setting flat seperti ini kita coba akan zoom. Settingan high pada tune parametriknya pada jam 12, low pada tune parametriknya juga jam 12. Untuk aux-nya masih di 0, untuk efeknya juga masih di 0, juga di volume levelnya juga masih jam 12. Basic settingan dari semua channel yang ada pada mixer, baik itu mixer 2 channel, 6 channel, 12 channel ataupun 24 channel, bahkan sampai mixer yang besar sekalipun, itu basic dasarnya di jam 12 semua ya untuk settingannya. Dan kalau misalkan ada pengurangan ataupun penambahan, itu nanti bisa disesuaikan tentunya ya, karena beda suara, beda orang, beda tune, beda frekuensi, dan settingannya pun juga beda ya dulur. Oke, sekarang kita lanjutkan pada settingan vokal, khususnya vokal tipe yang cempreng seperti saya, untuk mendapatkan suara dub ya. Caranya bagaimana? Kita akan coba setting di area tune parametriknya dulu. Di levelnya kita tetap di jam 12, di gainnya juga jam 12. Untuk di high-nya kita coba naikkan lagi supaya lebih basah ya. Di jam 2. Untuk mid-nya tetap, untuk low-nya kita coba akan naikkan lagi di jam 1 supaya apa? Supaya lebih gahar lagi, karena untuk mengatasi suara cempreng tadi ya, otomatis suara bassnya harus dinaikkan. Terus untuk efeknya nanti terakhir ya, kita coba naikin di equalizernya dulu. Untuk stereographic equalizernya ini kita naikkan di bagian yang paling kiri atau 63 Hz, itu di maksimal ya. Terus yang nomor 2 itu dibiarkan saja, yang nomor 3 baru diturunkan. Nah, setelah ini kita coba naikkan pada area frekuensi nomor
2 dari kanan. Nah, kita naikkan seperti ini. Nah, ini sudah mendapatkan suara renyah dan dep ya. Untuk mengatasi suara cempreng dari saya itu sudah teratasi ya dengan mixer asli SMR 6 ini, dengan cara mudah sekali merubah equalizer dan merubah tune parametriknya sesuai dengan yang sudah kita setting tadi. Dan hasilnya alhamdulillah suaranya lebih dep dan lebih muncul lagi front di depan. Nah, ini yang kita harapkan untuk mendapatkan suara yang lebih gahar, lebih bagus, lebih berisi, dan lebih berat tentunya. Ini adalah settingannya. Nah, bagaimana cara mendapatkan suaranya yang lebih lembut lagi? Kita coba tambahkan yang namanya efek reverbnya ya. Efek reverb dari asli SMR 6 ini sangat banyak sekali. Nah, totalnya ada 256 fitur suara dari efeknya mixer asli SMR 6 ini. Tentunya kita tidak pakai semua ya, dari semua jenis suara pada efek ini kita hanya pakai satu saja ya. Kita pilih yang mana yang paling enak. Kalau saya itu masuknya kalau untuk pidato itu bisa di vokal 1, vokal 2. Juga kita bisa mainkan pada room ya, 65 sampai 30. Coba kita langsung pindah ke 65 sampai 30 ya. Coba langsung kita 66 ya. Kita nyalakan dan kita buka efeknya di sini. Oke. Nah, ini kita sudah bisa mendapatkan suara efek yang menawannya ya dari asli SMR 6 ini. Nah, ini efeknya kita buka di jam 11 saja ya. Karena kalau kita buka lagi lebih besar atau lebih tinggi terkesan lebay ya. Oke, atau kita buka hanya di jam 9 saja seperti ini sudah cukup. Kecuali kalau mixer ini kita pakai untuk qiraatil Quran atau kita pakai untuk baca Al-Quran, kita pakai buat suluk, kita pakai buat sholawat, nah baru bisa kita naikkan lagi. Oke, mungkin itu saja ya dulur settingan dari kami. Semoga settingan ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-temanku semua. Tentunya settingan ini bukan settingan patokan pasti untuk sound hajatan ataupun sound panggungan, juga sound rumahan ya. Bahkan untuk sound karaoke saja settingan ini tidak harus kita ikuti ya, karena ini hanya untuk settingan yang menggunakan khusus mic saja, mengatasi suara cempreng supaya lebih gahar lagi. Caranya seperti ini tadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Subscribe channel kami yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih. Like videonya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.